Oke, so di video kali ini kita masuk di series Fair Value Gap. Apa sih itu Fair Value Gap? Fair Value Gap adalah celah atau gap yang terjadi di antara tiga candlestick berturut-turut yang menunjukkan ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Ini biasanya menandakan area di mana harga bergerak terlalu cepat dan belum sepenuhnya diisi oleh likuiditas. Nah, imbalance terbentuk itu yang pertama didahului dengan candle bearish, terus candle bullish panjang, dan candle bullish. Nah, candle bullish yang lagi agresif gitu, lagi naik kenceng gitu. Tapi gue cuman mau persimpel aja, karena di market itu nggak selamanya fair value gap terbentuk dengan momen candle atau momentum candle kita bilang. Nah, fair value gap itu kita bahas yang bullish. Fair value gap yang kalian harus ketahui itu kalian hitung dulu candlenya. Ini candle 1, ini candle 1, candle 2, candle 3. Ini candle 3. Nah, yang dinamakan sebagai fair value gap, kita hanya fokus kalau dia lagi uptrend, kita hanya fokus candle pertama, high candle pertama, ini ekor candle pertama, dia nggak boleh bersentuhan dengan low candle ketiga. Nah, ini kan candle 1, candle 2, candle 3. Nah, high candle pertama itu nggak boleh bersentuhan dengan ekor candle ketiga. Nah, ketika terjadi seperti ini disinilah yang di dalam inilah yang dinamakan dengan gap, atau kita sering bilang fair value gap, imbalance, apalagi ya namanya ya, terserah kalian mau bilang apa. Intinya kalian fokus di candle 1 dan candle 3. Nah, ini kalau lagi uptrend. Nah, inilah yang disebut dengan fair value gap. Nah, seperti ini. Fair value gap. Nah, tapi di dalam skenario fair value gap yang valid itu terjadinya BOS atau change of character. Ketika market lagi turun seperti ini, market lagi turun. Nah, kita akan buy posisi ketika udah terjadi break of structure di sini atau change of character di sini. Nah, di sini biasanya meninggalkan area fair value gap karena ini dia turun kenceng, tiba-tiba naik kenceng. Nah, sesuai yang gue jelasin tadi, terjadi yang namanya momentum kenaikan. Nah, biasanya di area fair value gap ini itu meninggalkan banyak order atau likuiditasnya itu belum ditutupi secara sempurna di sini. Makanya kebiasaannya market itu ketika ada area fair value gap, market akan turun dulu mengisi fair value gap. Minimal 50% fair value gap yang diisi. Nah, ketika harga sudah membuat yang namanya BOS di sini, nah kita beranggapan bahwa market akan turun mengisi fair value gap. Nah, biasanya di sini ada fair value gap. Nah, market akan turun, terus dia melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Tapi setup yang nggak valid itu seperti ini. Nah, ini yang valid. Yang nggak valid itu dia lagi turun. Nah, di sini dia belum melakukan BOS di sini. Tapi di sini ada fair value gap. Kalian langsung entry buy di sini. Nah, contoh seperti ini. Di sini udah ada area fair value gap. Kalian mau entry buy. Nah, kalian mau entry buy. Nah, ini salah. Ini nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi ini low probability. Biasanya kalian itu terkena SL lagi. Dia naik cuman sedikit di sini dan SL. Karena trennya lagi turun. Ngapain cari buy kalau lagi turun? Nah, ketika udah terjadinya seperti ini, break ke atas, momentum ke atas yang cepat. Nah, inilah saat kita buy. Kalau seperti ini jangan. Salah. Inilah kebanyakan trader cuman melihat area fair value gap, enggak melihat yang namanya trend. Yang penting di dalam trading itu cuma dua, area dan trend. Nah, beginilah.
Ilustrasinya seperti ini. Ini ada fair value gap. Kita entry-nya di sini, entry buy di sini, SL di bawah fair value gap. Lebih aman SL di swing low, biasanya aman. Nah, tapi di sini juga boleh SL di situ dan TP di last high, swing high. Ya, gitu. Minimal RR 1/2. Nah, ini untuk yang lagi bullish. Kalau lagi bearish seperti ini. Kalau lagi bearish, kita fokus lagi ke 3 candle. Ketiga candle. Ini mau candlenya merah, hijau, ini bebas. Mau candlenya bullish, bearish, yang pertama bebas. Nggak ada. Bebas. Yang penting, kalau dia lagi fair value gap bearish, low candle pertama itu nggak boleh bersentuhan dengan high candle ketiga. Nah, kita merokok dulu guys. Nah, seperti itu. Nah, low candle pertama itu nggak bersentuhan dengan high candle ketiga. Ketika high candle ketiga seperti ini bukan fair value gap. Karena di dalam sini nggak ada gap. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan fair value gap. Nah, low dan high-nya nggak bersentuhan. Nah, inilah yang disebut dengan fair value gap. Untuk skenario-nya seperti ini. Dia harus terjadi break of structure. Kalau dia seperti ini belum terjadi break of structure, no. Jangan ambil setup ini. Ini high risk. Kalau dia udah terjadi break of structure di sini, kalian bisa ambil. Seperti itu. Gua langsung contohin di market. Oke. Di sini gua ada di market USD JPY di time frame 15 menit. Nah, kita bisa lihat market ini di sini turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sini terjadi. Nah, di sini terjadi apa? Sini terjadi apa? Sini terjadi yang namanya boss atau change of character. Nah, lalu kita akan entry di mana, Bang? Nah, kita lihat lagi pergerakan kecilnya. Pergerakan kecil, sini dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Oke, di sini udah terjadi boss yang internal. Oke, masuk ya. Paham ya? Sabar. Nah, kalian udah paham ya? Masuk. Di akalnya masuk ya. Oke. Kita bisa mencari fair value gap di area ini. Kita cari fair value gap. Mana ya fair value gap? Ini ada fair value gap, udah terisi, jadi kita nggak ambil ini, nggak ambil. Nah, di sini ada fair value gap. Sini ada fair value gap. Di manakah kita entry? Entry ketika harga masih di sini, kalian entry pakai buy limit. Nah, entry buy limit sini. Dengan SL, nah ini di bawah sini. Yang aman. Di sini juga bisa. Sini atau di sini. Nah, biasanya gue sih di sini. Kalau dia terlalu dekat dengan swing low, biasanya gue SL di sini. Dan TP kita berada di buy set liquidity atau swing high. TP di sini. Nah, seperti ini. Inilah konsep entry menggunakan fair value gap. Enggak, jangan kalian pernah menandain fair value gap enggak lihat tren dulu. No, jangan bro. Jangan pernah mengambil setup yang seperti itu. Itu trader tolol biasanya. Dia cuman mencari fair value gap. Oh, ada fair value gap bearish sell. Ini ada buy, fair value gap buy, bullish buy. Enggak bro, lihat tren dulu. Ketika tren udah berubah, nah di sini. Kalau kalian entry dari sell ini, nah bisa. Nah, ini kan sell. Ini kan lagi tren turun. Nah, ini ada fair value gap. Nah, ini ada fair value gap. Entry sell, oke. Sini ada fair value gap lagi. Nah, ini. Nah, seperti itu. Kalian bisa entry saat follow the trend. Ketika sudah terjadinya change of character di sini, break boss di sini, kalian mau sell, mati kalian. Nah, mati. Kalian mau nandain ini sebagai apa? OB apa SNR apapun itu kalian tandain SL kalian. Karena trennya udah naik. Ngapain cari sell lagi?
Seperti itu. Ketika market udah naik seperti ini, nah kalian bisa ikuti trennya naik. Oh, ada fair value gap bullish. Ada fair value gap bullish. Oke. Fair value gap bullish. Nah, entry buy. Nah, sini ada lagi, ada fair value gap. Nah, ini ada fair value gap. Ikuti. Tren diikuti. Nah, makanya yang paling penting itu tren dulu. Baru area entry kita di mana? Seperti itu. Nah, kalau kita tarik Fibonacci dari swing low ke swing high, area ini, fair value gap ini udah di area diskon. Jadi kita bisa melakukan posisi buy. Nah, buat kalian yang belum tahu area cara trading Fibonacci, kalian cek video Fibonacci. Oke, udah aku siapin. Nah, di sini gua lanjut di lagi downtrend. Oke, sini kita udah ada di downtrend. Kita bisa lihat market di sini melakukan yang namanya penurunan, naik, turun. Di sini terjadi change of character dan dibalas change of character lagi. Sini. Nah, di sini terjadi change of character atau boss. Nah, di manakah kita entry? Nah, kita cek dulu marketnya. Oh, di sini ada fair value gap. Oh, fair value gapnya udah diisi. Nah, dan di sini terjadinya break of structure. Terjadinya konfirmasi bahwa market mau turun. Nah, kita cari lagi fair value gap yang mana? Oh, fair value gap yang ini. Udah diisi juga. Udah diambil juga. Oke. Ketika fair value gap udah diambil, oke, saya mau, oh, ternyata di atas masih ada fair value gap. Nah, ini fair value gap. Nah, di manakah kita entry? Kalau dua fair value gap seperti ini, di manakah kita entry? Nah, di manakah? Nah, ketika fair value gap ada dua, ini biasanya yang biasanya gua pakai seperti ini, guys. Gua entry sell di fair value gap pertama. Nah, gua entry sell fair value gap pertama. Dan SL gua sebelum area fair value gap yang kedua. Sebelum. Karena kalau gue SL di atas sini, lebar bro. SL gue lebar. Makanya gue SL-nya itu di sebelum. Nah, sebelum area fair value gap. Seperti itu. Atau, jika mau maksimal, kalian lihat di sini. Oh, di sini udah respect loh. Jadi gue nggak ambil ini deh. Nah, yang gue ambil yang atas. Kalian lakukan sell limit di sini. Sell limitnya kena di sini. SL kalian di high. Karena ini bertepatan di high. Dekat di high. Kalau SL segini janganlah. Kalian kasih di sini. Nah, SL-nya. Dan TP-nya di swing low. TP swing low. Nah, seperti ini. Untuk RR gua saranin 1:2, udah lumayan cukup 1:2. Nah, kalau kalian mau TP max di sini di swing low. Nah, kalian latihan aja tandain fair value gap. Kalian jangan dulu, kalau kalian belum tahu tren, tonton dulu trennya. Tonton dulu video tren. Gimana sih cara menentukan tren? Agar kalian nggak pusing saat menentukan fair value gap. Seperti itu. Nah, kalian latihan aja dulu. Kalian latihan, oh di sini ada fair value gap. Kalian cari, oh candle pertama dan candle ketiga, oh sini ada fair value gap. Oke. Sini ada fair value gap bullish. Oh. Kalian latihan. Nah, seperti itu. Kalian latihan aja dulu untuk menentukan area fair value gap. Dan ingat, jangan pernah trading kalau kalian nggak tahu arahnya. Nah, contoh kalian nggak tahu arah. Nggak tahu arah. Di sini kalian lihat bahwa ada sini ada ya. Sini nggak ada. Oh, di sini. Di sini kalian di sini nggak ada fair value gap. Nah, di sini kalian beranggapan bahwa ini fair value gap buy. Kalian buy di sini. SL kalian di sini, swing low. TP kalian di high di sini. Pasti TP-nya di situ. Nah, SL bro. Inilah gunanya kalian pahami dulu market struktur. Trend dulu. Nah,
Mungkin cukup segitu aja. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham diulang lagi. Cek dulu video market struktur dan kalian latihan cara menentukan fair value gap. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Nanti gua bakalan update lagi video terbaru. Dan semoga kalian selalu profit konsisten. Dan see you the next video. Dadah.